Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi di video pembelajaran kali ini untuk siswa kelas 10. Materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah nilai mutlak. Nah, khusus untuk nilai mutlak kali ini, teman-teman diharapkan untuk dapat menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Dan teman-teman diharapkan untuk mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Ya. Sebelumnya, nilai mutlak itu apa sih? Nilai mutlak itu adalah suatu nilai yang jika kita definisikan, ya, ini adalah lambang nilai mutlak. Kita dapat mendefinisikan sebagai X, nilai mutlak dari X itu sendiri jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan akan menjadi min X jika X-nya lebih kecil daripada 0, ya. Oke, contohnya adalah sebagai berikut. Kalau saya punya nilai mutlak daripada 5, ini sesungguhnya adalah seperti ini ya, karena dia itu lebih kecil daripada 0, min 5 itu kan di sebelah kiri 0 ya, berarti nilainya lebih kecil daripada 0, berarti seperti ini, 5 ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini juga, berarti saya punya min 4 ya. 4 itu kalau dari definisi seperti ini, maka hasilnya adalah 4 ya. Oke. Nah, di video pertama, video kali ini nilai mutlak part 1, kita akan bahas mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel atau yang linier, ya. Contohnya seperti ini. Sebelumnya teman-teman tentu ingat ya, kalau ada persamaan linier satu variabel, ya. Contohnya seperti ini. Kalau saya punya 2x min 4 sama dengan 3, penyelesaiannya adalah 2x sama dengan 3 ditambah 4, 2x sama dengan 7, x-nya adalah 7/2 ya. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kasus ini melibatkan nilai mutlaknya? Nah, nilai mutlak dari 2x dikurang 4 sama dengan 3, nah itu berapa ya? Tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Oke, kalau seperti ini berarti ada dua hal yang harus dicermati bersama. Pertama, bagaimana kalau si X-nya itu lebih besar daripada 0, sesuai dengan definisinya ya. Oke ya. Berarti saya punya 2x ya, 2x dikurang 4 ya. Kalau dia lebih besar pada 0, kalau dia lebih kecil dari 0 ya. Kalau lebih besar pada 0, artinya kita menulisnya sebagai X itu sendiri, berarti tidak ada perubahan ya. Kalau lebih kecil pada 0 bagaimana? Sesuai dengan definisi, ada tandanya di depan ya. Atau nah, ini ya, seperti ini. Oke. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana kasus 1? Terjadi jika 2x dikurang 4 sama dengan 3 ya. Kasus 2 terjadi jika 4 min 2x sama dengan 3 ya. Kita selesaikan dulu kasus 1. Berarti saya punya 2x sama dengan 3 ditambah 4, 2x sama dengan 7, x-nya adalah 7/2 ya. Kasus yang kedua, saya punya 2x sama dengan 3 dikurang 4, min 2x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per min 2, x sama dengan 1/2 ya. Oke, jadi kita punya dua buah jawaban. Berikutnya jawaban-jawaban ini akan kita tulis dalam suatu
himpunan penyelesaian, yaitu setengah, 7/2 ya. Dalam menuliskan himpunan penyelesaian, hendaknya ditulis yang kecil terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kita beralih ke kasus selanjutnya ya. Kasus selanjutnya ini, nah, kalau kita melibatkan dua buah nilai mutlak ya. Nah, kan ada dua nih ya. Nah, berarti masing-masing juga harus dibuat per kasus gitu ya. Kasus yang pertama yang ini, kalau dia lebih besar dari 0, kalau dia ya lebih kecil dari 0 ya. Ini artinya tetap seperti ini, yang ini artinya ya. Berikutnya, nah, yang ini ya. Nah, kalau dia lebih besar pada 0, berikutnya kalau dia lebih kecil, kalau dia lebih kecil dari 0 ya. Ini ya, gini ya. Nah, ya. Oke. Nah, kita akan padu-padankan kasus per kasus ya. Kasus yang pertama, saya mau melibatkan, nah, yang ini X-1 ditambah sama X kurang 4 sama dengan 6 ya, kasus pertama. Kasus yang kedua masih pakai yang ini ya. Jadi saya punya X-1, tapi jumlahnya saya ganti sama yang ini ya. Oke, sama dengan 6 juga ya. Yang ketiga, saya punya yang ini ya, saya jumlahkan dengan yang positifnya ya. Oke, yang keempat, nah, di mana ya, di sini ya. Yang keempat, saya punya ini ya, saya punya 4 ya. Nah, saya ulangi ya, saya punya 4 kombinasi. Pertama, X-1 dengan X-4, yang kedua X-1 dengan 4 min X, yang ketiga 1 min X dengan X-4, yang keempat 1 min X dengan 4 min X ya. Oke, seperti biasa kita akan selesaikan ini. Nah, ini kan aritmatika biasa ya, perhitungan aljabar biasa. X tambah X adalah 2X dikurang 5 sama dengan 6 ya. Jadi 2X adalah 6 tambah 5, 2X adalah 11, X-nya sama dengan 11/2. Nah, selesai ya. Oke, ini jawaban pertama. Yang kedua berarti saya punya seperti ini. Oke, yang ini habis. Kalau habis berarti saya punya 3 sama dengan 6. Ini tidak mungkin, tidak ada yang bisa memberikan alasan kenapa 3 harus sama dengan 6 ya. Tidak mungkin. Kasus yang ketiga adalah ini ya, ini ya, min 3 sama dengan 6 juga tidak mungkin. Oke ya, tidak ada X yang memenuhi gitu ya, tidak ada X yang memenuhi. Oke, yang terakhir itu adalah 1 tambah 4 adalah 5, min X tambah min X adalah min 2X sama dengan 6, berarti min 2X sama dengan 6 dikurang 5, min 2X sama dengan 1, X sama dengan min 1/2 ya. Jadi dari 4 kemungkinan jawaban ternyata hanya 2 yang memenuhi. Oke. Dengan demikian, nilai X yang memenuhi itu adalah X sama dengan min setengah dan X sama dengan 11/2. Oke. Atau kalau kita mau tuliskan sebagai himpunan penyelesaian, itu adalah
min setengah, 11/2. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah bagian 1 dari pembahasan nilai mutlak. Kita akan lanjutkan lagi di video yang kedua dengan pembahasan nilai mutlak di pertidaksamaan linier satu variabel. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.